Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik para jamaah sekalian, peserta kajian yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sesi kedua dan sesuai dengan kesepakatan kita, sesi kedua kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para jamaah silakan ingin bertanya tentang surga dan tentang neraka, ataupun ingin bertanya tentang fikih seputar kedokteran atau fikih tentang kesehatan, itu juga boleh, pertanyaannya bebas. Dan sekali lagi mohon maaf karena waktu tidak cukup, sebenarnya pembahasan surga saja ini masih banyak pembahasannya yang kita bahas ya. Contohnya kita belum bahas tentang kenikmatan fisiknya berupa sungai surga, berupa tempat di surga, berupa tempat tinggal, rumahnya bagaimana, istananya bagaimana, dipannya bagaimana, bagaimana juga tentang makanan dan minuman penduduk surga, apa makanannya, apa minumannya, campurannya bagaimana, jenis makanannya apa. Belum kita bahas lagi tentang kendaraan penduduk surga, ya. Belum kita bahas tentang kendaraan penduduk surga. Jadi banyak banget ya. Belum kita bahas juga tentang bentuk tubuh penduduk surga, tingginya penduduk surga, usianya, gagahnya, cantiknya penduduk surga, kemampuannya penduduk surga. Kemudian masih banyak pembahasan-pembahasan yang lain dan sebagainya, pohon-pohon di surga, Masya Allah ya. Ini para jamaah sekalian, kapan-kapan kita bahas di surga ya, hewan-hewan juga. Baik para jamaah sekalian, mungkin biar lebih efektif ya, siang-siang ini juga ngantuk ya, jamnya makan, tidur ya, jadi lebih enak tanya jawab ya. Baik, saya persilahkan bagi para peserta yang ingin bertanya bebas ya. Masalah kesehatan juga boleh, insyaallah. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz, mau Waalaikumsalam. bertanya. Bagaimana ini kalau ada atau suami istri atau anak yang tingkat keimanannya atau tingkat ibadahnya itu tidak sama, mungkin ada yang tinggi, ada yang cukup, ada yang kurang. Itu apakah nanti bisa bersama-sama di surga di tempat yang sama atau bagaimana? Jazakallah khairan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini pertanyaan yang cukup bagus. Tadi saya ingin bahas tapi waktunya kurang cukup ya. Jadinya memang banyak skip-skip tadi. Bagaimana kan tadi kan penduduk surga bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang 100 tingkat di bawah, tengah, atas. Lalu bagaimana kalau ada anggota keluarga, ada anak, ada istri, yang dia itu bisa jadi anaknya di bawah, istrinya di tengah, suami di atas, atau di paling atas anak yang lain. Apakah bisa berkumpul? Pertama, jawabannya bisa. Bisa ya. Kenapa? Karena antar penduduk surga itu berapapun tingkatannya masih bisa saling mengunjungi. Ini yang pertama. Tetap bisa saling mengunjungi dan tidak ada hasad ya. Bisa bertamu ke rumahnya, ke istananya yang lain. Kemudian selanjutnya Allah itu Maha Rahman ya. Jadi supaya satu keluarga itu ngumpul bahkan di surga yang sama, Allah memberikan fasilitas berupa namanya syafaat. Jadi kalau suami istri jelas dikumpulkan dalam surga yang sama. Lalu bagaimana dengan anak dan orang tua? Mereka bisa memberikan syafaat agar mereka berada dalam surga yang sama. Contohnya misalnya anaknya di surga atas.
Kemudian orang tuanya di surga bawah, anaknya bisa memberikan syafaat supaya orang tuanya naik ke atas. Bahkan bukan hanya surga saja, orang tua yang hampir masuk neraka, karena syafaat istighfar anaknya bisa naik ke atas. Jadi ngumpul lagi. Makanya ada hadisnya kan, ada seseorang tiba-tiba dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Padahal dia ketika kita wafat, ketika kita meninggal, kita sudah tahu kedudukan kita di mana. Karena dipampangkan amal apa dan sebagainya gitu kan. Nah, orang ini sudah tahu kedudukan dia itu ya kurang lebih nggak terlalu tinggi. Tapi tiba-tiba oleh Allah dia ditempatkan di kedudukan yang paling tinggi sehingga dia bertanya, "Aina hadza?" katanya. Min anna hadza, dari mana kedudukan yang tinggi ini? Maka fanada munadin, ada orang yang menjawab, ada seruan yang menjawab, bistighfari waladikalak, karena istighfar anakmu kepadamu. Naik, sehingga dia naik. Nah, bukan hanya di situ para jamaah sekalian, Allah pun memberikan kasih sayangnya bahwasanya bukan hanya anak yang bisa mengangkat derajat orang tua, tetapi orang tua pun bisa mengangkat derajat anaknya supaya bisa ngumpul bareng di surga yang sama. Jadi seandainya anak di bawah, dengan maha rahmannya Allah, itu oleh orang tua bisa memberikan syafaat agar anaknya dibawa ke atas ngumpul bareng. Dalilnya adalah firman Allah, walladzina amanu wattaba'athum bihim dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman kemudian keimanannya diikuti oleh anak cucunya, alhaqna, kami susulkan. Kami susulkan ke orang tuanya. Jadi demikian ya Ibu ya perjawabannya, insya Allah dengan syafaat itu bisa dikumpulkan dalam surga yang sama. Baik demikian insya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini tentang kajian fikih kesehatan Ustadz ya. Boleh insya Allah. Pertanyaan pertama, salah satu teman saya Ustadz itu head itu di dalam 1 bulan itu tidak pernah terputus Ustadz. Jadi bulan pertama full, lalu kedua kadang keluar beberapa hari berhenti dan itu sampai detik ini Ustadz. Terkadang kita mengajak untuk salat jamaah dengan alasan lagi head. Kev Ustadz untuk bisa memberikan saran ya, karena kan sholat adalah kewajiban, tetapi dalam tanda petik apakah itu termasuk darah istihadokah? Karena setelah tes USG Ustadz itu hasilnya pun normal untuk rahim. Bagaimanakah bisa mensiasati agar tidak melupakan salah satu kewajiban sebagai seorang hamba? Yang kedua tentang penjelasan antum, yakni tentang Ailiyin Ustadz, yakni penamaan Al-Jannah. Itu pada kedudukan yang paling tinggi. Apakah sama Ustadz antara An-Nar dengan Sijin? Mungkin itu Ustadz pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik ya, oke. Ada tadi ya pertanyaan tentang ada seorang yang dia mungkin darahnya tidak pernah terputus ya. Oke, darahnya tidak pernah terputus. Ya, jadi hampir sebulan penuh itu berdarah terus. Nah, kalau sudah sebulan penuh itu tidak pernah putus, ini jelas ya secara syariat maupun secara medis itu pasti darah istihadah.
Ya, pasti itu adalah darah apa? Darah istihadah. Darah istihadah ini ya dijelaskan oleh para ulama. Darah istihadah definisinya adalah istimraru dam alal mar'ah bihaisu la yanqati anha abadan. Itu definisinya. Darah istihadah adalah darah yang keluar terus-menerus tidak pernah terputus. Ini istihadah. Dan istihadah itu kalau lihat penjelasan ulama, Imam Nawawi mengatakan jaryani dam min farjil mar'ah min ghairi awanihi annahu yakhruju min irq. Itu penjelasan Imam Nawawi. Darah istihadah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dan bukan pada waktunya, artinya bukan haid, dan dia keluar dari pembuluh darah. Jadi yang membedakan antara haid sama istihadah, kalau istihadah itu keluar dari pembuluh darah yang disebut dengan perdarahan, dia luka. Sedangkan kalau darah haid itu adalah darah karena peluruhan dinding rahim. Peluruhan dinding rahim. Ya, makanya kalau dalam ilmu medis istihadah disebut dengan istilah dysfunctional uterine bleeding atau perdarahan uterus disfungsional. Itu dalam istilah medis yang namanya istihadah. Nah, sehingga kalau sudah sebulan nggak berhenti-berhenti, itu jelas definisi syar'i dan definisi kedokteran itu adalah darah istihadah atau dysfunctional uterine bleeding. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini memang harus sholat. Siklus haidnya. Jadi misalnya dia tiap bulan haid tanggal 5 sampai tanggal 12 selama 7 hari, ya sudah. Selama tanggal itu dia haid. Dianggap haid, selebihnya sholat. Karena nggak bisa dibedakan, keluar tiap bulan. Baru cara yang ketiga, kalau memang haidnya tidak teratur, maka caranya yaitu dengan mengikuti kebiasaan haid perempuan terdekat dia. Perempuan terdekat. Misalnya dia tinggal dengan satu asrama, satu kamar dengan teman perempuan. Ya, berarti dia kan nggak tahu ya kapan haid. Tidak bisa tamyiz, tidak bisa juga dibedakan secara siklus. Karena siklusnya nggak teratur. Bisa 2 bulan, bisa 1 bulan. Maka caranya adalah dengan mengikuti kebiasaan haid orang-orang terdekat. Teman kamarnya atau apa dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Mungkin yang bertanya, mungkin dia bingung sholatnya bagaimana. Kita jelaskan, gini cara sholatnya. Tetap harus sholat. Dengan cara tamyiz, kemudian mengikuti kebiasaan sendiri. Kalau nggak teratur, ikutin kebiasaan orang terdekat, ibunya atau saudari kandungnya. Jadi kalau dia sholat, dia ikut sholat. Ini semua ada dalilnya, karena waktunya singkat saya nggak bacakan. Jadi seperti itu ya untuk pertanyaan. Tetap sholat. Ya tetap sholat. Karena sholatu amududdin, ya, sholat yang agama. Tetap ya, mungkin yang bertanya nggak tahu aja ya gimana cara sholatnya. Caranya begitu ya istihadah. Kemudian selanjutnya tadi penjelasannya innal abrara rafi illiyin. Jadi beberapa ulama menafsirkan illiyin itu adalah nama surga. Pertanyaannya apakah sama seperti neraka? Ya. Inna kitabal fujjar lafi sijin kan gitu ayatnya. Wa ma adraka ma sijin kitabum markum. Pertanyaannya apakah sijin juga nama neraka? Wallahu taala alam, ada ulama juga berpendapat demikian. Ya, oleh karena itu berdasarkan ayat ini sebagian ulama mengatakan letaknya neraka di dasar bumi. Letaknya di dasar bumi. Ya, karena letaknya paling bawah, sijin tempat yang paling bawah. Ya. Nah, tetapi kalau kita bicara hal gaib itu sekedar letak saja. Ya, sebagaimana contohnya begini, kalau ada orang dikubur, misalnya ini kuburan sebelah. Kemudian orang tersebut dikubur. Kan ada dalil yang mengatakan kalau seorang mukmin dikubur, maka kuburannya diluaskan seluas lapang mata memandang gitu kan. Apakah kalau kita gali kuburnya luas? Enggak kan? Seperti itu. Nah, kurang lebih demikian juga ketika ulama menjelaskan salah satu pendapat neraka itu di pusat bumi, di bawah bumi. Itu bukan berarti kalau kita gali bumi ketemu neraka. Paham ya? Sekedar menurunkan letak sebagaimana kubur. Karena sudah beda alam, beda goib dan beda alam dan beda dimensi. Mungkin demikian Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab. Assalamualaikum. Ya, fadhol Pak. Ya. Pertanyaannya adalah, saya pernah baca hadis itu diantaranya adalah bahwa seorang yang menghafal Quran itu akan menaiki tangga. Setiap tangga itu berdasarkan hafalannya. Apakah
itu adalah surga tertinggi apa tidak gitu. Misalnya 30 juz itu maka dia surga tertinggi. Misalnya yang kedua, apakah penyakit wasir itu apakah bisa disembuhkan tanpa operasi? Terima kasih Ustaz. Baik. Iya, ada dalil yang menyebutkan bahwasanya seseorang itu akan akan semakin naik derajatnya di surga sesuai dengan hafalan Al-Quran. Jawabannya iya. Patokannya apa? Banyak hafalannya dan pemahaman terhadap Al-Quran serta pengamalan terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan sekedar dihafal dan dibaca. Sebagaimana sekarang kan jadi ngetren ya. Banyak kori-kori artis gitu ya. Jadi kori-kori artis Instagram mungkin. Ya memang hafal Al-Quran, bacaan bagus. Tapi kehidupan seperti artis-artis. Seperti biasa gitu kan. Ini bedanya apa gitu. Ya jadi harusnya yang dimaksud memang benar ada hadisnya itu Pak. Jadi seseorang tuh akan naik terus derajatnya di surga sesuai dengan hafalan Al-Qur'annya. Dan dimaksud dengan hafalan di sini adalah hafalan dan pengamalannya, bukan sekedar ngapal. Ya, makanya sesuai dengan hadis innalillahi tis'an wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Waman ahsoha dahulal jannah. Barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Maksudnya bukan hitung, Pak. Bukan hitung maksudnya. Lafaznya ahso ngitung. Tapi maksudnya bukan ngitung tok 1 2 3 enggak, tetapi maksud situ menghitung adalah mempelajari kemudian mengamalkan. Sama juga dengan hafalkan Al-Qur'an. Memang ada hadisnya, makanya kita sebisa mungkin nambah hafalan Al-Qur'an kita. Karena itu akan mempercepat naiknya derajat kita di surga. Memang di surga kita akan naik terus derajatnya. Dinaikkan itu karena rahmannya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Ya, dan selain itu juga kalau anaknya penghafal Al-Qur'an, maka dia akan menaikkan derajat orang tuanya. Dia akan memakaikan mahkota bagi kedua orang tuanya di surga. Makanya mudah-mudahan kita punya anak hafal Al-Qur'an ya, supaya kita bangga. Ya, ketika anak wisuda saja bangganya luar biasa ya. Wisuda anak pakai toga itu bangga luar biasa. Apalagi ntar di akhirat anak kita ngapal Al-Quran dan akan memakaikan mahkota kebesaran kepada kedua orang tuanya. Demikian insyaallah. Ya. Yang kedua mohon maaf. Apa wasir? Wasir dalam ilmu kedokteran namanya hemoroid. Hemoroid namanya Pak ya. Jadi hemoroid ada 4 level seingat saya. Grade 1, 2, 3, dan 4. Ya, kalau grade 1 sama 2 masih bisa sembuh dengan pola hidup. Grade 1, 2 itu wasir atau hemoroid itu masih bisa disembuhkan, masih bisa mengecil dengan pola hidup, jangan banyak duduk, jangan banyak minum air, jangan banyak makan serat supaya kalau buang nggak terlalu ngeden. Jangan banyak duduk juga. Seperti itu ya. Dan ada obatnya. Tapi kalau sudah grade 3 sampai 4 sudah bengkak, udah lebar, sangat disarankan dihilangkan dengan operasi. Demikian insya Allah ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Mau tanya. Ya, silakan. Ustadz, ini masalah kesehatan. Kalau misalnya kita sakit, kan ada ulama-ulama yang bilang kita bacain doa di air putih. Apakah itu bisa menyembuhkan penyakit kita? Ya, terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan. Iya. Kalau kita sakit, apakah kita bisa meruqyah dengan meniup air? Jawabannya bisa, Pak. Jawabannya bisa, karena ada hadisnya. Saya punya tulisannya di sini. Kalau kita sakit, kita bacakan ruqyah Al-Fatihah, kita tiupkan di air, kemudian air tersebut kita minum atau kita mandikan. Ini bisa, ada hadisnya, ada dalilnya seperti itu. Boleh, ya. Boleh dengan keyakinan bahwasanya yang menyembuhkan Allah, ini hanya wasilah. Jadi ruqyah itu bukan yang menyembuhkan, apalagi peruqyahnya bukan Al-Qur'annya juga yang menyembuhkan, tapi dengan izin Allah. Makanya ada fatwa saya terjemahkan, hal yumkinu lil muslim ayyu alija nafsahu binafathihi bil qiraah wa nafsihi fil ma. Bolehkah seorang muslim mengobati dirinya dengan air yang dibacakan, ayat ruqyah lalu ditiupkan?
Jawabannya, fatwanya ini jawabannya boleh. Boleh insya Allah. Demikian insya Allah. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Anak tanya yang pertama, dulu pernah dijelaskan sama Ustadz kita bersama, Ustadz Mantan Salaf, cuma anak lupa siapa. Itu dari tingkatan surga itu salah satu kenikmatan ke para penduduk surga. Jadi yang atas bisa lihat yang bawah, tapi yang bawah tidak lihat di atas gitu Ustadz. Apakah itu betul, mohon diluruskan. Terus yang kedua perihal ini Ustadz, bekam, terus fasdu sama donor darah mungkin saja. Jadi anak ini ada kecenderungan trigliserida tinggi Ustaz. Anak ini sepertinya lebih cocok dengan pengobatan seperti itu, preventif seperti itu. Apakah memang betul di bayangan saya itu karena darah itu di flushing dikeluarkan akhirnya lebih sehat dan juga ginjal lebih tidak kerja keras seperti itu. Apakah seperti itu? Barakallahu fikum Ustaz. Ya baik, kalau terkait dengan pendapat surga bertingkat-tingkat, yang atas bisa lihat yang bawah nggak bisa lihat yang bawah tidak bisa lihat yang atas ya. Walau alam saya nggak tahu pendapat ini ya. Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu bisa saling ngelihat, bahkan bisa saling ngunjungin dan tidak ada hasad. Kalau pendapat ini saya nggak tahu, nanti tanya sama ustadz yang lain aja saya. Adapun kalau trigliserida tinggi, kemudian dengan bekam atau fasdu atau dengan donor, bagus, memang bisa ngurangin. Kalau saya pribadi lebih donor, saya pendonor rutin. Ya, pendonor rutin. Saya 4 hari yang lalu donor, ini masih ada bekasnya. 4 hari yang lalu saya donor. 4 hari yang lalu barusan aja. Saya rutin donor. Karena memang kalau donor darah, pertama bermanfaat bagi kita. Ya, bermanfaat. Karena periksa kesehatan, gratis. Jadi kalau ada apa-apa nggak boleh donor kita kan. Ya, dikasih tahu. Kemudian yang kedua, darah kita bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah. Ya, dan yang tadi bisa emang manfaat donor darah menyehatkan ya, mulai dari menstabilkan kolesterol ya dan sebagainya, asalkan diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Ya, itu bisa jadi mimpi ketemu ayah itu berarti nggak ketemu ayah beneran. Nggak ketemu ayah. Karena katanya saya punya tulisan, mimpi itu 3 sebabnya. Yang pertama adalah busyra minallah. Artinya mimpi yang baik dari Allah. Kemudian yang kedua adalah takhwifu syaitan. Setan nakut-nakuti. Baru yang jenis mimpi yang ketiga, ahghathu ahlam. Mimpi yang ketiga namanya bunga tidur. Ini disebutkan dalam hadis. 3 jenis mimpi. Pertama, busyra minallah. Allah buat kita mimpi yang bagus. Jadi bangun-bangun kita seger, bangun-bangun kita semangat. Bangun-bangun kita dapat kabar gembira. Ini memang Allah jadikan mimpi kita bagus. Mimpi yang bagus ya. Bangun-bangun kita optimis karena mimpi yang bagus. Ini busyra minallah memang. Yang kedua, takhwifu minasyaitan. Setan menakut-nakuti. Jadi memang setan bisa. Setan bisa masuk ke mimpi kita, kemudian dia membuat kita sedih, bangun-bangun takut, bangun-bangun sedih, bangun-bangun pesimis. Memang setan bisa dengan izin Allah. Baru yang ketiga namanya ahghathu ahlam. Namanya mimpi bunga tidur. Bunga tidur apa? Karena memang pikiran kita terlalu banyak. Ya, lagi mikirin skripsi, ya mimpi dikejar skripsi. Lagi mimpi apa begini. Lagi mimpi mandi air hangat ternyata sedang pipis. Ya. Ini bunga tidur ahghathu ahlam namanya, sebagaimana dalam surat Al-Yusuf. 3 ini. Jadi bukan dari setan juga. Memang bunga tidur kita. Karena apa? Karena kebanyakan mimpir. Dan zaman ini banyak ahghathu ahlam. Kenapa? Karena medianya banyak. TV, internet, apa. Karena kalau orang dulu ahghathu ahlam susah. Karena dia TV nggak ada, ini nggak ada. Karena seseorang tidak bisa mimpi kalau nggak pernah lihat sebelumnya. Tidak ada bayang-bayang sebelumnya. Tidak ada rekam otak sebelumnya. Dan zaman sekarang banyak sekali ahghathu ahlam. Karena ya lihat nonton TV apa, internet, video. Nah sehingga pertanyaannya, mimpi ketemu ayah itu, ayahnya itu kasih kabar gembira, bangun-bangun optimis atau pesimis? Kalau bangun-bangun pesimis mungkin setan datang menyerupai ayah, kemudian ya nakut-nakutin, takhwif. Jadi bangun-bangun itu pesimis. Dan kalau kita mimpi buruk, syariat kita bilang jangan dipedulikan gitu kan. Dan jangan diceritakan kepada orang lain.
Seperti itu ya mimpi ya. Dan memang setan bisa ya menyerupai, kecuali menyerupai Nabi SAW nggak bisa. Seperti itu. Tentang mimpi ketemu. Terus yang selanjutnya pertanyaan kedua tadi apa yang lupa jadi. Oh, pengganti serat. Kalau nggak suka buah itu banyak ya mengganti apa buah atau sayur? Buah. Kalau nggak suka buah itu masih banyak ya pengganti serat yang lainnya, sayur, kemudian dan buah itu kan macam-macam ya. Durian suka nggak ya? Kalau nggak suka buah surga enggak ya? Iya, jadi mungkin buah yang lain banyak. Jadi bisa pakai sayur, bisa pakai ataupun makanan-makanan yang mengandung serat tinggi ya, seperti gandum seratnya tinggi yang bisa menggantikan. Ya atau sekarang banyak kok minuman-minuman berserat tinggi bisa, tapi lebih bagus yang alami. Ya tapi buah enak ya, kok bisa ya. Nanti di surga banyak buah gitu loh. Mudah-mudahan di surga banyak makan buah ini. Ke surga. Mungkin demikian insya Allah ya. Terima kasih. Saya lihat di medsos ya, itu ada air itu ketika dicoba itu yang satu bisa menimbulkan lampu gitu. Yang air. Jadi dari beberapa minuman gitu. Makanya saya mau konfirmasi ini benar apa enggak gitu. Yang satu air itu ketika ditusuk dengan tegangan itu enggak ada mengandung listrik. Yang satu mengandung listrik. Nyala lampunya gitu. Terus kata yang menayangkan itu ini adalah mengandung mineral gitu, mengandung batu gitu. Jadi katanya berbahaya. Dan disebut, saya tidak menyebutkan nama ya, tapi ini satu merek terkenal gitu kan. Jadi benar nggak itu Ustaz? Kalau air mengandung mineral itu katanya pas direbus itu malah kayak ada batu apa gimana gitu. Jadi mohon maaf, jadi saya ingin ada batu gitu. Ya jadi ketika direbus itu menguning gitu. Oh, iya. Itu benar nggak Ustaz? Ya sepertinya kalau itu dari video itu kayaknya nggak benar sepertinya ya. Tidak semudah itu begitu ya. Jadi yang namanya video-video di internet itu kadang-kadang apa ya, tidak semuanya langsung kita percaya ya. Dan terus terang berita yang tidak valid atau hoax tentang kesehatan banyak sekali nyebar di internet ya. Makanya kita fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tanya kepada ahlinya, tapi kalau video tadi itu sepertinya nggak tepat sepertinya ya. Tidak sesuai dengan kaedah ilmu kimia dan sebagainya. Bismillah, Afan Ustadz mau Oh, bertanya. semoga ya. Oke. Ya, Gini. terakhir Ustadz, ini terkait istihadah. Kan saya itu pernah dulu haid normal 8 hari siklus saya. Terus habis itu setelah itu bersih, terus setelah seminggu atau 2 minggu itu kan saya sholat. Baru tiba-tiba keluar lagi kayak coklat-coklat lagi, itu apakah istihadah atau kadang misal nggak coklat, kadang hitam, kadang coklat, kadang ada darahnya dikit. Apa maksudnya itu berarti saya tetap sholat kan Ustadz ya? Atau misal setelah itu apa saya harus mandi besar karena keluarnya itu nggak sering, jadi misal dalam seminggu hanya sekali, 2 kali, 3 kali, dan itu nggak tiap bulan terjadi sih, beberapa kali aja. Ya baik ya. Iya, Jadi ini bagaimana membedakan darah haid dengan darah istihadah ya. Jadi kan sudah suci, sudah haid, kemudian sudah suci, kemudian keluar lagi gitu ya. Keluar lagi. Ya, caranya kita membedakannya adalah tentunya dengan tamyiz dulu ya. Kalau memang setelah haid, suci, kemudian keluar lagi. Nah, cara kita membedakan haid atau istihadah, caranya dengan tamyiz, dengan ciri darah. Kalau memang ciri darahnya itu darah haid, dan kita yakin ya, biasanya ibu-ibu lebih tahu ya. Kita yakin darah haid warnanya hitam, baunya amis, agak kental, ya, kemudian gumpal sedikit. Kalau memang kita yakin itu darah haid, berarti memang benar itu darah haid. Meskipun terjadi 2 siklus dalam 1 bulan. Meskipun terjadi 2 siklus dalam 1 bulan. Kalau memang yakin itu darah haid berarti. Karena dalam ilmu kedokteran memang ada yang namanya siklus memanjang, siklus memendek. Siklus memanjang namanya oligomenore. Jadi siklusnya memanjang.
Siklusnya tiap 3 bulan sekali. Siklus yang memanjang ada yang 6 bulan sekali. Itu namanya oligomenore. Bahkan ada siklusnya 1 tahun sekali. Bahkan ada yang selama menyusui nggak haid-haid. Ini namanya oligomenore. Tapi ada juga namanya polimenore, yaitu siklus haid memendek. Jadi siklusnya biasanya kan sebulan atau 28 hari. Nah ini jadi 14 hari, setiap 14 hari haid. Atau bahkan jadi memendek jadi siklusnya 3 kali sebulan. Siklusnya jadi 10 hari sekali. Sebulan 3 kali. Ini namanya polimenore. Jadi dalam ilmu kedokteran ini ada. Ini ada dalam ilmu kedokteran. Jadi kalau memang sudah sembuh, sudah bersih, setelah 14 hari, ada 2 siklus dalam 1 bulan, dan yakin itu darah haid, ya udah haid berarti. Darah haid memang. Asalkan yakin itu benar-benar ciri darah haid. Tetapi setelah diperiksa, ternyata jauh dari ciri darah haid, berarti istihadah. Nggak perlu mandi lagi, nggak perlu apa, lanjut sholat. Karena istihadah itu bukan haid, nggak perlu mandi, nggak perlu apa, nggak perlu mandi besar maksudnya ya. Tetapi ada adab-adabnya ya, supaya sebagian ulama bilang mandi sebelum sholat. Sebagian lagi bilang setiap sholat ditutup, dirapatkan biar nggak bocor gitu, wallahu alamnya. Jadi itu demikian ya, kembali kepada ciri darah haid. Dan memang sekali lagi ilmu kedokteran membenarkan sebulan bisa 2 kali haid. Namanya polimenore. Ustadz, Namanya. itu normal nggak kayak gitu? Apa poli tadi itu? Polimenore nggak normal berarti. Nggak normal. Karena sebulan perempuan itu ya 28 hari atau sebulan. Polimenore sebabnya mungkin macam-macam ya, ada kelainan hormon dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Oke. Sampun, Pak. Oke, sampun. Baik para jamaah sekalian, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, udah siang, kapan-kapan kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut